Salam peduli, selamat bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan pelatihan penggunaan data untuk advokasi berbasis data. Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menggunakan data-data yang kita miliki untuk mendapatkan analisis yang sangat kuat atau sederhana dengan menggunakan pivot table. Pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan pelatihan yang pertama untuk membuat visualisasi terhadap data-data yang telah dianalisis melalui pivot table. Sebagaimana diketahui bahwa Excel memiliki beberapa fitur standar untuk kemudian dapat menampilkan data dalam bentuk grafik maupun tabel. Pada sesi kali ini saya akan menggunakan penampilan data yang berbentuk grafik. Untuk melakukannya cukup sederhana, kita tinggal pilih data yang ingin ditampilkan. Misalnya saya akan melakukan visualisasi terhadap data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka saya akan pilih tombol insert. Kemudian di sini telah tersedia beberapa data ataupun fitur-fitur yang terkait dengan bagaimana menampilkan data secara grafik ataupun tabel. Dan juga ada salah satu fitur yang terbaru yang otomatis diberikan dalam Excel, program Excel yang terbaru, yaitu rekomendasi tentang penggunaan tabel yang sesuai atau grafik yang sesuai dengan data yang kita miliki. Pada saat ini bisa dilihat bahwa ada 3 jenis grafik yang diberikan rekomendasinya kepada saya, yaitu berbentuk pie chart, kemudian grafik berbentuk batang, dan grafik berbentuk bar. Saya akan memilih untuk menggunakan yang berbentuk batang supaya bisa terlihat perbandingan yang sesuai antara jumlah laki-laki dan perempuan. Maka saya klik dan otomatis Excel akan memberikan grafik yang kita inginkan. Pada tingkat sini saya tinggal akan melakukan koreksi terhadap judul grafiknya. Misalnya saya akan memberikan judul jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Setelah kita melakukan visualisasi terhadap jenis data yang pertama, maka saya akan melanjutkan untuk data yang kedua. Prosedurnya sama dengan penggunaan penampilan visualisasi pada data yang pertama. Kita cukup melakukan insert, kemudian memilih grafik yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kali ini saya akan memilih dalam bentuk bar. Sini Excel akan langsung menampilkan data yang kita miliki. Saya juga langsung akan mengganti judulnya menjadi jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan. Nah, ini beberapa tips untuk kemudian melakukan visualisasi terhadap data yang kita miliki. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa di dalam Excel kita seringkali dihadapkan atau menemukan fakta-fakta yang sebagai berikut. Misalnya dalam pivot table jumlah penduduk berdasarkan ijazah terakhir ditemukan data blank. Hal ini berarti bahwa ada data dalam master data kita, master data 1, yang belum terisi, sehingga ditemukan blank. Oleh karena itu, kita bisa memperbaiki agar kemudian tampilan grafiknya menjadi lebih baik. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki data tersebut sebagai berikut. Cukup kita pindah ke master data 1, kita aktifkan kembali master data 1. Kemudian karena kita tadi sudah mengaktifkan fungsi tabel, maka filter, kemudian kita filter mana yang masih blank. Dari sini bisa kelihatan saya deactivate dan memilih fitur yang masih blank. Saya akan aktifkan dan terlihat bahwa ada salah satu responden yang belum dicantumkan data mengenai ijazah terakhir. Karena di sini dicantumkan tidak bersekolah lagi, maka seharusnya responden memiliki salah satu pendidikan tertentu yang ditamatkan. Misalnya dalam hal ini saya akan menaruh SD. Kemudian saya akan balikkan kembali. Dan setelah saya memperbaiki data, penting untuk diperhatikan adalah kita pergi atau menuju ke tab data,
kemudian kita tekan refresh all agar semua datanya di refresh, dan kemudian saya kembali lagi kepada pivot table dan saya juga mengaktifkan refresh all. Dengan demikian maka data secara otomatis telah terupdate. Bisa dilihat di sini sudah tidak ada lagi data blank. Jadi sangat sederhana sekali kita melakukan proses updating data, di mana tidak memerlukan suatu proses yang lama. Kita cukup mengaktifkan data, memperbaiki data pada table induknya, master induknya, dan kemudian tekan refresh all. Sehingga dengan demikian maka perbaikan data dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa melakukan perubahan secara besar-besaran dalam sistem data dan informasi yang kita kerjakan. Demikian, terima kasih dan selamat mencoba.